Oke. Ya, chapter yang pertama ya. Jadi kita pertemuan kali ini adalah chapter yang pertama, Introduction of Research. Dan yang kedua adalah The Scientific Approach ya. An Alternative Approach to Investigate. Nah, dua topik ini kita ambil ya. Jadi ada beberapa topik gitu ya dari UMA sekarang ini, yaitu ada sekitar 16 chapter atau 17 ya. 17 chapter yang harus kita baca ya pada penelitian pada mata kuliah riset metodologi ini. Nah, jadi yang pertama adalah tadi introduction ya. Introduction to research gitu ya. Sebenarnya introduction to research gitu ya. Dalam hal ini adalah business research. Ya, kenapa business research? Ya, karena riset bisnis ini dia berbeda ya dengan riset lain di bidang ilmu yang lain, ya terutama bidang ilmu pengetahuan alam, kedokteran berbeda ya. Jadi bisnis riset ini apa bedanya, gitu ya? Spesifiknya apa, gitu ya? Jadi bisnis riset menurut UMA sekarang dikatakannya adalah gambaran secara sistematik ya, dan juga terorganisir, yang tujuannya adalah untuk menginvestigasi problem-problem khusus ya dalam setting pekerjaan dan juga solusinya. Nah, jadi di sini riset bisnis itu cenderung pada hal yang khusus, dan hal yang khusus itu ada problem solving ya, ada solution ya. Jadi tidak hanya mengembangkan ilmu, ya, tidak hanya tidak hanya membuktikan teori ya, tetapi di sini bisnis riset itu adalah riset yang tujuannya khusus ya, dan dalam hal ini adalah mensupport pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini bisnis riset itu adalah mengidentifikasi isu-isu kritis ya, isu-isu yang relevan yang ada pada saat ini dengan memanfaatkan data ya, dan datanya itu nanti akan diimplementasikan dalam berupa keputusan dan tindakan nyata ya, action by action. Nah, itu ya. Jadi di sini peranan teori bagaimana kedudukannya. Jadi ada peranan teori dan informasi dalam riset ini. Ya. Jadi peranan teori menurut UMA sekarang, ya, itu di sini akan dapat menjawab ya beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditujukan berdasarkan pada pengambilan data. Ya. Jadi antara riset dan manajer itu gimana sebenarnya? Ya, riset dan manajer itu berhubungan erat ya. Artinya setiap manajer itu idealnya basis pengambilan keputusannya adalah riset ya kan. Jadi bukanlah keputusan itu hanya selalu berdasarkan pengalaman yang lalu ya, berdasarkan pada intuisi ya, tetapi harus berdasarkan pada riset di sini. Nah, jadi riset ini begitu pentingnya terutama di dalam dunia bisnis ya. Nah, di sini beberapa aspek-aspek yang perlu hal khusus gitu tadi ya. Hal khusus apa yang sering timbul di dalam bisnis? Ya, terutama masalah perilaku karyawan, ya kan, yang berhubungan nanti dengan kinerjanya, ya, dengan berupa perputaran karyawan atau juga perilaku karyawan berhubungan nanti dengan tingkat kepuasan, ya, dan juga organisasi. Kemudian juga supervisory performance, ya, pengawasan kinerja. Kemudian juga sampai kepada ini ada 50 sampai pada kualitas laporan audit. Nah, jadi begitu banyaknya ya ternyata topik-topik riset itu. Nah, nanti saya sama mahasiswa kalau bisa kalian di antara 50 ini ada yang menelitinya ya menjadi skripsi. Nah, itu. Saya tantang mahasiswa supaya ini dijadikan topik skripsi. Nah, jadi biar supaya berbeda sedikit skripsinya dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi dari UMA sekarang dari 50 topik ini silakan ya diambil judulnya untuk skripsinya ya. Nah, jadi tipe dari riset bisnis itu ada dua ya. Yaitu pertama adalah riset terapan, applied research, dan juga riset dasar, basic research. Nah, jadi dua hal ini ya, penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, jadi bisa riset itu
tipe bisnis riset bisnis itu bisa berupa terapan dan juga merupakan tipe penelitian dasar ya. Jadi boleh dikelompokkan itu. Nah, kapan dia diakui sebagai applied research? Ya, diakui sebagai applied research ketika ya dalam hal ini adalah contoh gitu ya. Contoh ya globally secara umum ya bahwasanya ada lebih dari 50 perkiraan ya di mana terdapat 187 miliar pada industri minuman gitu ya, kepada pelanggan itu memberikan rasa ya, rasanya berupa pemanis ya, tanpa adanya pemanis gitu ya atau juga pewarna, maka industri minuman itu tidaklah sebesar itu omsetnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada volume, ada apa ya? Ada konten riset di dalamnya ya. Jadi konten riset di dalamnya berupa aspek-aspek ya produk ya misalnya. Artinya dimensi dari produk ya lebih ditonjolkan ya pada example one ini. Ya. Itu contohnya riset terapan ya. Nah, kalau pure riset bagaimana? Ya, kalau pure riset adalah riset murni. Ya, artinya apa? Artinya membuktikan dari teori. Nah, teori-teori apa yang ada ya? Ya, teori misalnya ya agency teori ya, bid on hand teori, ya, riset-riset teori-teori yang ada ya di bidang ilmu akuntansi. Membuktikan teori semuanya. Tetapi kalau dapat riset cenderung pengambilan keputusan ya. Nah, itu bedanya ya antara pure research dengan applied research. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara manajer dan research? Nah, jadi manajer itu perlu mengetahui research ya. Artinya selama ini ya kalau katanya orang udah jadi manajer ya dia akan melupakan riset. Salah, gitu ya. Ya artinya tanpa adanya research ya manajer itu pengambilan keputusan tidak akan kuat, gitu ya. Lebih dipertanggungjawabkan ya. Itu tadi. Nah, saya coba ya sajikan ya bahan yang lainnya, terutama dari bahannya dalam bentuk PowerPoint ya, pemaskaran ya. Nanti kalian harus baca apanya ya, e-booknya ya. Nah, jadi di sini dari PowerPoint yang pertama ya, tujuan dari metodologi penelitian itu adalah ya tujuannya adalah knowledge and skill. Ya, mendapatkan pengetahuan ya dan keahlian. Yang kedua adalah pengembangan personal dan profesional. Nah, itu dua ini mata kuliah ini dipelajari ya. Jadi mulai kalau misalnya mendapatkan pengetahuan berupa apa itu? Ya, identifikasi masalah, kemudian juga interview, ya, kemudian juga kunjungan ke perpustakaan, ya, kemudian juga pengembangan teoritis, ya, kemudian memformulasikan hipotesa, ya, kemudian juga ya, mendesain riset dalam mendukung pengambilan keputusan, ya, kemudian juga collecting data, kemudian juga interpretasi dan analisa data, ya, kemudian juga mendiskusikan temuan dan implikasi, dan juga apa ya penerapannya. Ya, sedangkan secara personal ya tujuannya adalah ya itu tadi kalau mahasiswa menguasai riset metodologi dampaknya apa? Ya dampaknya masalah ke personality ya, kemudian juga masalah waktu ya, dan juga meningkatkan skill. Kemudian juga dapat menghandle ambiguitas ya, keraguan-raguan, dan juga mengembangkan logika. Nah, ini tadi ya, bagaimana bedanya antara basic research dengan applied research ya. Ini PowerPoint-nya udah resume yang e-book tadi ya. Kalau saya pakai e-book tadi, nanti saya yakin banyak yang bingung gitu ya. Nah, jadi inilah ya, bedanya antara basic research dengan applied research di mana? Ya, basic research itu generating scientific knowledge ya for future use. Ya, artinya mengeneralisir pengetahuan itu untuk digunakan di masa yang akan datang. Sedangkan applied research itu adalah
ya, undertaken ya to solve existing problem. Ya, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi areanya itu problemnya itu mulai tadi problem communication ya, ada 52 problem tadi kan di dalam bisnis ya. Nah, inilah dia. Sampai itu pada moral. Ya, kenapa manajer memerlukan research? Ya, sebagai dasar mengambil keputusan yang baik. Ya, kemudian juga dapat menemukan suatu masalah. Ya, kemudian juga prevent ya, sebagai apa ya, sebagai ancang-ancang ya. Artinya melihat apa ya, melihat aspek-aspek tindakan prevent, gitu ya. Artinya tindakan persuasif ya untuk hal yang di masa yang akan datang. Kemudian juga educate ya, to share pertinent and relevant information with researcher ya, sebagai alat pengetahuan ya. Dan juga calculate risk and probabilities attached ya. Dan juga sampai pada ya professionalism of management gitu ya. Nah, kemudian juga hubungannya antara riset dengan manajer itu ya ini ya, 5 ini ya. Jadi masing-masing punya peranan. Yang kedua, trust level kepercayaan. Yang ketiga, nilai sistem. Ya, yang keempat, tingkat penerimaan atas temuan dan implementasi. Kemudian juga isu-isu yang terkait ya, yang akan dikonsultasikan ya. Nah, kategori dari riset itu pun juga 2 ya. Ada internal research, ada external research. Jadi internal research itu ya keuntungannya adalah better acceptance ya for staff. Ya, punya pengetahuan yang terbaik ya atas staff. Kemudian juga punya pengetahuan atas organisasi. Kemudian juga punya bagian dari integral yang dapat diimplementasikan untuk memberikan rekomendasi ya. Internal research itu punya kerugian ya, punya ketidakberuntungan, diantaranya less fresh idea ya, artinya udah memang orang dalam gitu ya. Jadi kalau orang dalam ya ikut sistem. Ya, kemudian juga di bawah tekanan politik juga. Ya, kemudian juga tidak punya nilai sebagai seorang expertise ya, sebagai seorang profesional ya. Kalau eksternal baru gitu ya. Ya, eksternal di sini punya akan cenderung meningkatkan kemampuan teknikal ya di masa yang akan datang. Nah, berikut ini dilihat ya beberapa karakteristik yang namanya riset ilmiah. Nah, jadi orang sering menyatakan ini riset ilmiah. Lantas yang tidak riset ilmiah bagaimana? Nah, di sini nanti bedanya adalah kalau riset ilmiah itu ya, terdiri dari 8 aspek kandungannya. Pertama adalah purposiveness. Ya, ada tujuan khusus. Kemudian 2, rigor. Ya, rigor ini apa artinya ya? Kokoh gitu ya. Yang ketiga, testability. Bisa diuji. Itu namanya riset ilmiah ya. Kemudian juga replicability. Bisa apa? Direplikasi. Bisa di riset ulang ya. Kemudian yang kelima apa? Precision, ketepatan, dan juga confident, keyakinan. Ya. Kemudian juga punya tujuan, objectivity. Yang ketujuh, punya nilai generalisasi. Ya. Dan yang ke-8 adalah parsimony. Ya, artinya ada kesimpulan yang diambil. Nah, ini dia 8 kriteria yang namanya riset ilmiah. Yang disebut dengan the hallmark of scientific research. Oke. Konsep. Nah, jadi riset itu awalnya dari mana sih? Gitu ya. Ya, riset itu awalnya dari satu contoh, gitu ya. Jadi kita bisa lihat fenomena, ya. Fenomena itulah yang dikatakan dengan contoh. Atau yang bukan contoh, non-example, gitu ya. Jadi yang non-example itu seolah-olah ya gambar contoh itu ya seperti ini, gitu ya. Yang non-example tidak ada titiknya, ya. Sedangkan yang sampel ada titiknya.
Begitu juga pandangan yang lain yang menyatakan yang punya sampel itu titiknya ada juga, di sisi lain ada titiknya 2, ya, tetapi dimensinya berbeda. Atau juga contohnya bisa seperti ini, atau juga yang bukan contohnya seperti ini, ya. Atau juga contohnya seperti ini dan juga yang bukan contohnya seperti ini, ya. Atau juga seperti ini. Nah, jadi dengan demikian, ya, riset ilmiah itu ada berapa langkahnya? Nah, jadi riset ilmiah itu langkahnya yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, jadi kalau kita tidak ada masalah, ya maka untuk apa dari riset, gitu ya? Karena udah tahu jawaban, gitu ya. Maka skripsi itu kalau kalian mau buat skripsi, gitu ya, awal mulai nyusun skripsi apa? Pertama adalah cari masalahnya, apa problemnya. Kalau misalnya problemnya itu di mana? Di X atau di Y? Siapa bisa menjelaskan? Independen atau dependen? Siapa yang bisa menjelaskan? Masalahnya itu di mana sekarang? Di X atau di Y? Siapa bisa menjelaskan? Yosi? Belum ngerti Pak yang ini Pak. Nah, belum ngerti ya. Nah, jadi di sini awal dari masalah itu adalah yang Y, ya, Y ya. Jadi kalau katanya riset ilmiah itu selalu ada hipotesa, ya. Jadi ada hipotesa, maka problemnya itu di mana? Ya, yang namanya teori itu adalah bagaimana kita mencari permasalahan dan jawaban dari masalah. Nah, makanya kalau dalam riset ilmiah selalu ada notasi yang namanya X dan Y, ya. X itu adalah independent variable dan Y itu adalah dependent variable, ya. Jadi yang masalahnya adalah di Y. Ya, misalnya apa? Kalau kita hubungkan dengan skripsi, gitu ya. Ya, skripsi judulnya apa? Ini kan udah semester 6 ya. Yang udah mengusulkan judul siapa? Coba saya tanya dulu. Semester 5 Pak. Nah, semester 5 ya. Semester 5 berarti udah proposal kan? Udah nyusun proposal? Belum Pak. Belum, Pak. Judulnya Belum Pak. Judulnya? Belum Pak. Belum, Pak. Edithia Sinta. Ya, Frankie Alfredo. Nah, apa judul rencana skripsinya? Frankie. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, baru ngambil konsen juga, Pak. Ya. Atau misalnya siapa ya? Misalnya siapa yang udah? Silakan. Buka mic-nya. Yang udah ancang-ancang judul skripsi. Yosi udah? Belum Pak. Masih pertama kali ngambil konsen ini Pak. Ya. Luciana udah? Siapa yang udah? Belum, Pak. Esther, belum ada ya? Nah, misalnya saya contohkan ya. Kemarin ada saya kasih tugas download gitu ya. Downloadnya download apa? Udah di-download nggak? Nah, download apa kemarin itu? Ya, saya contohkan lah ya. Boleh kita lihat. Ya, sebentar. Saya contohkan. Mana apanya nih? Sharingnya. Oke. Ya, kemarin kita ada ambil statistik ya. Ya Pak. Nah, datanya ini.
Nah, ini ya. Jadi saya minta kemarin download lah data ekonomi, keuangan, ya. Kemudian juga GDP, ya. Kemudian juga input output table, ya. Nah, dari database-nya ini, misalnya apa ya? Ya, industri trade and service. Apa itu industri trade and service? Industri perdagangan dan jasa, ya. Nah, jadi industri perdagangan jasa yang ada ini, ya, itu terdiri dari beberapa ini ya, terdiri dari beberapa data. Nah, ini saya buka datanya. Atau ekonomi dan keuangan. Oh, Ekonomi keuangan berarti interest rate. Ya, masalah interest rate apa? Bunga ya. Nah, ini ya, bunga. Ini kalian download ini datanya. Ya, dalam bentuk Excel. Nanti kita terapkan pada topik kita, pada statistiknya ya. Jadi, permasalahan di interest rate ini apa? Problemnya apa? Gitu ya. Ya, problemnya adalah suku bunga yang tinggi. Kenapa suku bunga tinggi? Ya, karena suku bunga tinggi orang nggak bisa minjam, nggak bisa minjam ke bank. Ya, itu masalah ya. Kalau misalnya suku bunganya nggak tinggi, maka kita bisa meminjam. Ya, berarti kan masalah kan bunga yang tinggi. Nah, kita udah dapat masalahnya. Suku bunga yang sekarang berapa? 12%. Harusnya di Eropa 5%. Ya, kenapa Indonesia bisa 12%? Di Eropa 5%, berarti ada 7% selisih. Itu masalah. Nah, maka nantinya mau kita telitilah suku bunga yang tinggi tadi sebagai suatu problemnya. Berarti nanti teori apa kita cari? Teori pembentukan suku bunga ya. Itu dia. Jadi kita dapat masalah itu. Kemudian masalah yang lain adalah forestry, agriculture misalnya. Agriculture ini punya peranan nggak pada pertumbuhan ekonomi? Ya misalnya farm structure, struktur petani di Eropa bagaimana? Ya struktur petani di Eropa itu ada pekerja, gitu ya, ada petani utama, ya, ada pemilik lahan, ya, ada pekerja. Nah jadi di situ masalahnya adalah masalahnya adalah produktivitas. Ya. Jadi produktivitas tinggi itu yang diinginkan para petani. Nah datanya data sekunder kita ambil ya. Nah dari sini. Jadi nanti kalian download itu ya. Downloadnya dari sini. Nah, ini udah dapat datanya. Overall 2013 ya dapat ya. Tinggal di-download satu persatu. Nah, kembali kita kepada topiknya. Pada topik tadi. Ini ya. Nah, identifikasi masalah. Kita jadi udah dapat masalah. Masalahnya di mana? Di Y. Di Y. Y itu adalah independen. Ya, bagaimana hubungan antara independen dan dependen nanti di mata kuliah statistik ya. Jadi kita identification problemnya di mana? Di Y ya. Setelah dapat Y-nya, maka kita hubungkan teori apa? Teori yang membentuk Y itu apa? Nah, disinilah tahap yang kedua, theoretical framework ya. Setelah ada teori, maka kita bisa berhipotesa. Hipotesa itu apa pengertiannya? Hipotesa itu adalah dugaan awal ya. Hipotesa saya hari ini hujan. Berarti dugaan awal saya hari ini hujan. Ternyata setelah sore hari ini nggak hujan. Berarti hipotesa saya ditolak. Kalau misalnya hipotesanya hari ini hujan, ternyata sorenya benar hujan, ya maka hipotesa saya diterima ya. Oke, silakan dibaca dulu ini.
Ya kan? Ada pertanyaan? Nah, setelah timbul hipotesa, maka kita definisikan variabel-variabel yang terkait, namanya konstruk. Setelah itu kita desain risetnya apa, metodologinya apa. Ya, setelah itu data yang dikumpulkan untuk menguji hipotesa, ya data collection. Setelah itu apa? Analisa data. Ya, setelah analisa data apa? Interpretasi data. Oke, setelah interpretasi data itu apa? Ya, artinya terbukti teori itu. Pembuktian teori, apakah mendukung teori atau menolak teori. Nah, jadi sebenarnya kalau mahasiswa S1, kalau dulu tahun 70, 80, 90, ya, itu semuanya studi kasus. Gitu ya. Bagaimana activity based costing, ya kan? Bagaimana pembukuan berpasangan, ya, bagaimana audit, gitu ya. Itu semuanya studi kasus, ya. Tapi kalau berdasarkan pada riset ilmiah, ya itu tadi bedanya di mana? Adanya hipotesa atau tidak adanya hipotesa, ya. Kalau riset ilmiah itu selalu ada hipotesa. Tapi kalau skripsi sekarang mahasiswa wajib semuanya punya hipotesa, ya. Artinya semuanya riset adalah riset empiris. Nah, kemudian kita lihat tahapan, ya. Tahapan dari pembuktian hipotesa. Nah, jadi kalau ada hipotesa di skripsi, maka hipotesa itu harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Pertama, ya, observasi. Observasi itu apa? Pengamatan. Ya. Apakah mau pengamatannya di lapangan, ya? Apakah mau melakukan interview, ya kan? Apakah melakukan survei? Itu adalah observasi, ya. Jadi kalau nggak ada observasi, bagaimana? Boleh-boleh aja, ya. Kalau datanya data sekunder, ya, kalau data sekunder lebih enak, ya. Kemudian ada preliminary information gathering, artinya ada informasi awal yang diperoleh. Nah, informasi awal yang diperoleh dari mana? Dari wawancara. Kalau kita wawancara kan udah dapat informasi dulu, ya. Ya. Setelah itu apa? Survei literatur, ya, cari jurnal-jurnal yang terkait. Nah, mahasiswa saya sarankan, ya, kalau sekarang nyusun skripsi nanti semester 6, gunakanlah literatur yang baru, ya. Tahun 2000, 2019, ya. Jangan tahun 90-an, ya. Harus yang baru. Kenapa yang baru? Ya, karena nantinya apa ya? Nantinya agar skripsinya lebih orisinil, ya. Kalau yang lama-lama kan literaturnya berarti nanti apa ya? Diragukan itu adalah daur ulang. Nah, itu ya. Kemudian adalah formulasi teori. Semua yang ada yang dipraktikkan itu ada teorinya, ya kan? Ada teorinya. Nah, jadi omong kosong orang menyatakan wah, itu teori, padahal yang dilakukannya semuanya dari teori, ya. Kemudian ada pengembangan hipotesa. Ya, kemudian ada mendapatkan data lebih lanjut. Ya. Kemudian juga ada data analisis. Maka data analisis itu kita pakai SPSS misalnya, kan. Itu adalah analisa data, ya. Lalu dari analisa data itu kita ambil keputusan. Ada yang mau bertanya dari 7 step ini? Silakan. Mau diskusi? Silakan, adik-adik sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kemudian juga dalam ya apa ya? Dalam mendapatkan data sekarang udah enak, ya. Artinya kita menggunakan internet lebih banyak, ya. Orang udah banyak menggunakan HP, menggunakan email, ya. Jadi nggak sulit kita ya mendapatkan data. Kalau dulu orang mau dapat data bursa efek harus terbang ke Jakarta, gitu, ya. Harus datang ke bursa efek, minta data, beli data. Dan sekarang nggak, cukup ya masukkan login, password, bayar. Ya, kalau ada diminta bayaran. Kalau nggak ada diminta bayaran, ya download, gitu, ya. Udah enak sekarang, ya. Nah, kemudian
Ini ya, sistem informasi dalam organisasi. Ya, jadi sistem informasi dalam organisasi banyak juga ini diteliti orang, terutama topiknya topik SIA ya. Jadi di situ data warehouse, ya data mining, pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen, sistem eksekutif, ya kan. Kemudian juga sistem terapan dan riset operasi. Ya, dan dalam hal ini kita lihat ya bagaimana ya caranya hipotesa itu dibuktikan. Nah, jadi hipotesa dibuktikan berasal dari observasi tadi ya. Dari observasi timbullah rumusan masalah, problem definition. Ya, dari problem definition kita hubungkan ke teorinya. Ya, dari hubungan ke teorinya ya lalu ada hipotesa. Jadi kalau hipotesa itu di awal nggak salah ya, harus hipotesa itu setelah adanya teori. Hipotesa itu terbentuk setelah adanya teori. Ya, setelah itu riset design. Ya, setelah itu koleksi data. Ya, kalau sekarang koleksi data udah enak ya. Kalau misalkan gunakan kuesioner, pakai apa sekarang? Mendapatkan data dengan kuesioner. Dengan Google Web Form ya. Dengan Google Web Form udah bisa sekarang. Atau pakai Survey Monkey. Ya kan udah ada sekarang. Nah, jadi slide yang nggak suka gunakan Google boleh pakai Survey Monkey. Ya, kemudian juga deduction. Apa itu deduction? Ya, dari hal yang umum ke hal yang khusus ya. Itu namanya deduction. Lalu kita tulislah laporan ya. Laporan. Nah, itulah cara membuktikan hipotesa. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Yang punya rencana judul bagaimana? Nah, ini contohnya ya. Bagaimana tadi masalah itu berada ya. Masalah itu di mana? Di independen atau di dependen? Ya, permasalahan penelitian itu di mana? Di dependen atau di independen? Dependen. Di mana? Dependen. Dependen atau independen? Tadi udah saya jelaskan. Independen, Pak. Di mana? Independen. Independen. Why? Yang lain? Independen, Pak. Independen. Yang lain? Dependen, Pak. Ya. Pokoknya diadakan polling nih. Gimana caranya buat polling ya? Polling. Ya, nantilah ya kalau kita buat polling, saya buat polling. Kalau kita nyusun skripsi, masalahnya di mana? Problem solving, problem statement-nya. Siapa yang bisa menyatakan pendapatnya? Kenapa tadi yang banyak bilang independen? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Yang bilang independen tadi, kenapa? Ya, masalah itu, masalah penelitian, masalah skripsi, ada di dependen. Nah, ini ingat ya, bukan di independen, di dependent variable. Apa itu dependent variable? Variabel yang tergantung dari variabel independen. Naiknya satu satuan variabel independen akan turut mengubah satu satuan dependent variable. Ya. Itu. Jadi masalah penelitian itu di dependent. Contohnya new product success. New product success itu independen dibuatnya apa ya? Buku ini. Terhadap stock market price. Apa itu stock market price? Kalau tandanya panah begini gitu ya. Ini artinya terhadap ya. Tapi kalau tanda panahnya dua arah, korelasi. Ya, korelasi.
Oke. Kalau tanda panahnya ini berarti new product success berpengaruh terhadap stock market price. Nah, berarti ada kata berpengaruh. Berpengaruh artinya apa? Naiknya satu satuan new product akan berdampak pada stock market price. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya di stock market price. Ya. Kenapa masalahnya di stock market price? Karena yang menyebabkan naiknya harga saham, ya harga saham itu apa penyebab naiknya? Sentimen positif, Pak. Nah, ada sentimen positif. Nah, sentimen positif itu dependen atau independen? Independen. Independen ya, bukan dependen. Kenapa? Karena ada sentimen positif lah saham naik, ya kan? Bukan karena ada saham naik sentimen positif terjadi. Kebalik ya. Ya artinya kalau perusahaan mengeluarkan produk baru, harga sahamnya gimana? Naik, Pak. Naik, ya kan? Artinya apa? Oh, ini perusahaannya prospek. Toyota mengeluarkan Avanza versi terbaru. Bagaimana harga saham Astra? Naik, Pak. Naik, ya kan? Karena orang senang kan? Kenapa senang? Ya orang punya mobil baru kan, mesin baru, ya kan? Bisa dibawa jalan-jalan, ya kan? Maka orang beli mobil baru kan? Dampaknya apa bagi Astra? Profitabilitasnya naik, Pak. Profitabilitasnya naik, labanya naik, gitu kan? Kalau labanya naik, berarti sahamnya Naik, Pak. naik, ya kan? Stock price-nya naik. Nah, jadi situ, nah inilah dia hubungan antara new product dengan stock market price. Jadi masalahnya kita ambil adalah di stock market price. Masalah dari harga kan, gitu ya? Masalah dari harga. Harga itu kalau dia turun harganya, ya harga saham Astra turun. Kenapa? Kenapa bisa turun? Pandemi, Pak. Ya karena pandemi. Berarti pandemi independen atau dependen? Independen, Pak. Independen ya. Itu dia. Karena ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi, harganya gimana? Naik, itu kan blue chip, ya kan saham blue chip itu Astra. Saham LQ45 ya. Iya, Pak. Ya. Makanya itu. Nah, jadi ada produk baru pasti naik harga saham. Kalau nggak ada produk baru, harga sahamnya biasa-biasa saja. Malah turun. Gitu ya. Nah, itulah dia cara kita mencari hubungan antara independen dengan dependen. Ada yang contoh lain? Faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah? Nah, itu. Misalnya Dairi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi, apa variabel penyebab tumbuhnya ekonomi di Dairi? Banyak investor, Pak. Ya, banyaknya investasi asing, gitu ya. Berarti banyaknya investasi asing, PMA, penanaman modal asing. Berarti PMA itu independen atau dependen? Independen, Pak. Independen ya, bukan dependen ya, independen. Jadi ekonomi tumbuh karena apa? Karena investor, karena investasi asing. Ada nggak variabel lain selain investasi asing? Tumbuhnya ekonomi di Dairi. Wisata alam ya, Pak. Ya, pariwisata berarti kan? Jadi sektor pariwisata. Jadi banyaknya turis indikatornya kan? Turis 2017 berapa orang? Berapa ribu ke sana? Turis lokal, turis asing. 2018 berapa orang turis asing? Berarti itulah penyebabnya naiknya perekonomian di Dairi kan? Selain itu apa lagi variabelnya? Yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Dairi. Silakan. Apalagi? APBD. APBD berpengaruh nggak pada ekonominya? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh ya kan?
Kalau nggak ada APBD, Dairi, gimana itu kota Sidikalang? Nggak berkembang, Pak. Ya, nggak berkembang ya kan? Berkembang atau nggak sampai sekarang kotanya? Berkembang, Pak. Berkembang ya? Nah, berkembang berarti kan? Karena kenapa bisa berkembang? Karena adanya anggaran, Pak, ke daerah itu, Pak. Ya, adanya APBD-nya, ya kan? Ada belanja langsung, ada dana perimbangan, ya kan? Kalau nggak ada belanja langsung dari pusat, apa dampaknya ke daerah? Ada yang kampungnya di daerah? Itu ya, boleh kalian teliti itu, ya. Silakan diteliti seperti itu ya. Jadi dudukkan mana yang independent variable, mana yang dudukkan variable dependent. Nanti pertemuan kita, ya kan? Pertemuan kita di statistik itu tadi perlunya tabulasi ya, yang kemarin itu. Sehingga nanti kita dudukkan mana yang independent, mana yang dependent. Ya kan? Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Baik ya, kalau tidak ada, ini dululah pertemuan kita ya. Silakan dibaca-baca dulu. Ya kan, kalau nanti udah baca, baru bisa kita lanjutkan lagi ya. Mungkin karena belum baca nih, agak bingung dah istilah-istilah ini ya. Baiklah, itu aja pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali, gitu ya, adik-adik sekalian. Ya, sehat semuanya ya. Iya, Iya, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.